Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Nur Hakim dengan NPM 235009072 dari Agribisnis kelas C. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang perubahan peraturan Kementerian Pertanian dari yang lama ke yang baru. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 hadir dengan sejumlah perubahan penting dalam kebijakan pengembangan kawasan pertanian di Indonesia. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 yang berfokus pada pengembangan kawasan berbasis korporasi petani. Keputusan untuk memperbarui regulasi ini menunjukkan adanya evaluasi dan penyelarasan terhadap dinamika dan kebutuhan pertanian saat ini. Pemerintah tampaknya menyadari bahwa untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian diperlukan pendekatan baru yang lebih relevan dan adaptif. Dalam Permentan 2018, fokus utama berada pada pengembangan kawasan berbasis korporasi petani. Pendekatan ini mendorong petani untuk berkonsolidasi dalam bentuk korporasi yang bertujuan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi melalui pengelolaan kolektif. Pada konsep ini, para petani diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan teknologi dan pasar melalui wadah korporasi. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem korporasi petani di berbagai daerah dihadapkan pada tantangan. Tidak semua kelompok petani memiliki kapasitas dan kesiapan yang sama untuk menjalankan manajemen korporasi yang efektif. Hal ini memunculkan kesenjangan antar kawasan serta kompleksitas administratif yang cukup besar. Perubahan kebijakan dalam Permentan 2024 ini tampaknya berusaha untuk memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif. Artinya, pengembangan kawasan pertanian tidak lagi terbatas pada format korporasi saja. Kebijakan baru ini bisa membuka kesempatan bagi model pengelolaan yang lebih beragam dan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumber daya lokal dan memberdayakan petani secara langsung, tanpa tekanan administratif yang tinggi. Beberapa hal positif yang mungkin muncul dari perubahan ini adalah terciptanya peluang lebih besar untuk inovasi lokal dalam pengelolaan kawasan pertanian. Pemerintah pusat maupun daerah dapat mendorong model pertanian yang lebih bervariasi, seperti program yang memanfaatkan teknologi pertanian, pendekatan agrowisata, atau pengembangan kawasan organik. Pendekatan yang disesuaikan ini akan memungkinkan daerah untuk menonjolkan keunggulan komoditas masing-masing, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing. Namun, perubahan kebijakan ini juga menuntut perhatian serius dalam beberapa aspek. Yang pertama, penting agar fleksibilitas ini tidak membuat perencanaan menjadi kurang terstruktur atau berkesan sebagai deregulasi tanpa arah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap daerah memiliki pedoman yang jelas, serta dukungan yang memadai agar bisa tetap menghasilkan pertanian yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan program di lapangan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan nasional. Yang kedua, aspek pemberdayaan petani harus tetap menjadi prioritas, walaupun pendekatan korporasi tidak lagi ditekankan. Namun, sangat kolektivitas dan kolaborasi antar petani harus tetap dijaga. Program pengembangan kawasan pertanian diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan yang tepat, terutama terkait pengelolaan hasil panen, akses pasar, dan teknologi pertanian terbaru. Dengan demikian, petani dapat memperoleh manfaat yang optimal dari kebijakan ini tanpa terbebani oleh model pengelolaan yang terlalu kompleks. Yang ketiga, perlu ada sistem evaluasi dan pemantauan yang transparan untuk mengukur dampak dan efektivitas dari kebijakan baru ini. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut jika ditemukan tantangan baru di lapangan. Selain itu,
Pengawasan yang baik juga penting agar implementasi kebijakan ini benar-benar mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani, bukan sekedar formalitas administratif. Di sisi lain, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah terkait investasi dan akses pembiayaan bagi petani. Pengembangan kawasan pertanian yang lebih fleksibel ini mungkin akan memerlukan sumber daya yang lebih besar, baik dari segi infrastruktur, teknologi, maupun pendanaan. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dan lembaga keuangan sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif agar investasi masuk dan memberikan akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi petani. Ini termasuk program kredit dengan bunga rendah, akses asuransi pertanian, hingga program kemitraan dengan perusahaan yang lebih terstruktur. Dengan Peraturan Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 ini, ada harapan besar agar kawasan pertanian di Indonesia dapat tumbuh lebih optimal dan adaptif terhadap perubahan zaman. Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian melalui kebijakan yang dinamis dan responsif. Tantangan pertanian daerah saat ini seperti perubahan iklim, persaingan global, hingga kebutuhan ketahanan pangan memerlukan kebijakan yang dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri. Perlu kita pahami bahwa sektor pertanian adalah salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, dan kesejahteraan petani merupakan bagian dari kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, meski ada perubahan pendekatan dalam pengembangan kawasan pertanian, diharapkan kebijakan ini tetap fokus pada penguatan posisi petani, peningkatan produktivitas, serta tercapainya kedaulatan pangan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.